Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhumah Ibu Linda pada tanggal 29 Juli 2022 ini adalah hari yang ke-49 hari almarhumah Ibu Linda meninggal atau wafat. Dari keluarga mengirim doa apabila hari yang ke-49 hari ini arwah dari Ibu Linda belum menempati alam yang berbahagia, belum terlahir di alam surga. Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dukungan doa dari sanak saudara famili semua akan mampu membantu melapangkan jalan yang akan dilalui oleh arwah Ibu Linda menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan dari kematian Ibu Linda ini. Kita ikhlaskan Ibu Linda melakukan satu perjalanan di alam yang lain. Kita selalu iringi doa, semoga dengan doa-doa yang selalu dikirim oleh sanak keluarga benar-benar membantu perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang lebih berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan harapan-harapan yang belum terwujud. Sebelum kita akan memulai pemanjatan doa 49 hari wafatnya Ibu Linda, marilah kita dengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Dengan saya bacakan khotbah Sang Buddha tentang makhluk yang berada di luar dinding. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal.
Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukalah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Semoga dengan niat baik keluarga pada tanggal 29 Juli 2022 ini, yang hari ke-49 hari mengirim doa pelimpahan jasa, benar-benar arwah almarhumah Ibu Linda terbantu untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk arwah beliau Ibu Linda dengan pujian wandana. Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah almarhumah Ibu Linda selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing untuk menyatakan kepada pelindung Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagawati. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyukiti. Memuliakan keluhuran Sangga Nusati. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, Ojo patipano bhagavato sawaka sanggo, Naya patipano bhagavato sawaka sanggo,
Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sanggam Yadidang Caktari Purisa Yugane Ata Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sanggam Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyotarang Punya Ketang Lokasanti. Marilah kita bersama-sama akan mendengarkan nasihat Sang Buddha. Wejangan Sang Buddha terutama ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah sangat singkat. Dan setiap orang pasti yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian dan akan sia-sia meratapi orang yang telah mati dan tidak pernah akan kembali. Inilah khotbah Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian, telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai
dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan kepada keluarga yang ditinggalkan dari Ibu Linda. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan bebas dari kesulitan, tanda-tanda jelek, bermacam-macam rintangan dan halangan maupun mimpi-mimpi buruk, dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap.
bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Semoga Ibu almarhumah Ibu Linda segera melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap apa yang pernah dipunyainya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upacitva niruccanti tesang vupasamo sukam sabbe sata maranti cam maring suca mari sareng tate wakang mari sami nati me eta samsayo. Keluarga yang saya hormati, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama diingatkan kembali oleh ajaran Sang Buddha yang menjelaskan bahwa tubuh jasmani ini perlu perawatan karena bersifat tidak kekal adanya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tidak kekalnya tubuh jasmani manusia. Pandanglah tubuh yang indah ini, penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit, dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikkan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok, demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada kesempatan ini kami panjatkan doa dalam rangka memperingati 49 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Linda.
Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa restu dari semua pihak, Andi Taulan dan sanak saudara dan famili semua, apabila saat ini arwah beliau menempati alam yang berbahagia, akan mampu membantu melapangkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan doa-doa yang telah kami panjatkan ini akan segera menyadarkan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Keluarga besar dari Ibu Linda yang saya hormati, Ibu Linda lahir pada tanggal 28 Oktober 1981 dan beliau wafat tanggal 11 Juni 2022 dan tepat tanggal 29 Juli 2022, 49 hari wafatnya beliau, dan keluarga mempunyai niat, mempunyai harapan dengan diadakan doa pelimpahan jasa ini. Apabila dalam jangka waktu 49 hari ini beliau saat ini belum menempati alam yang berbahagia, akan mampu membantu perjalanan menuju alam yang lain, dan kita harapkan menuju alam yang berbahagia. Bapak Ibu segenap umat Buddha dimanapun berada, 49 hari seseorang meninggal dalam tradisi Mahayana adalah hari yang sangat penting. Kenapa disebut hari atau hitungan yang sangat penting? Karena 49 hari adalah hari terakhir masa transisi arwah itu akan terlahir di alam mana. Dijelaskan di dalam kitab suci, apabila seseorang meninggal kurang kebaikannya, tidak mempunyai cukup timbunan karma-karma baik, maka 49 hari itu yang ke-50 nantinya akan terlahir di alam penderitaan. Namun apabila seseorang telah membawa bekal yang memadai, yang cukup selama hari 49 hari ini, didukung oleh bantuan keluarga-keluarga dengan pelimpahan-pelimpahan jasa, maka akan membantu arwah itu terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Saya yakin selama hidup beliau Ibu Linda di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, telah mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kebaikan-kebaikan keluarga. Sebagai anggota masyarakat juga telah berperan aktif ikut andil untuk kemajuan-kemajuan masyarakat, maupun sebagai umat beragama pun juga telah ikut perannya dalam membantu agama. Bekal-bekal kebaikan yang telah dikumpulkan dalam keluarga, dalam masyarakat, itulah yang akan menemani beliau di alam-alam yang lain. Kebaikan-kebaikan akan menentukan kelahiran di alam yang berbahagia. Ibu almarhumah Ibu Linda usianya masih muda, meninggal karena satu penyakit kanker. Ini sebuah pelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan
dan juga bagi kita semua. Mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan juga perlu melakukan pemeriksaan sedini mungkin apabila di dalam pemeriksaan itu ada gejala-gejala satu penyakit yang ada di badan kita, sehingga sedini mungkin bisa teratasi, sehingga tidak mengalami keterlambatan di dalam menangani, di dalam mengobati. Kalau satu penyakit sedini mungkin diketahui, pasti segera bisa teratasi dan tidak berakibat fatal. Karena kita malas, karena kita tidak pernah perhatian pada tubuh kita sendiri, kadang-kadang kita lupa dan mengabaikan pentingnya tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat tentunya juga ada jiwa yang sehat, memungkinkan sekali hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dapat kita lakukan. Semoga dengan pengalaman, dengan melihat dari Ibu Linda ini, keluarga yang ditinggal pun akan segera bisa menata kehidupan kembali jauh lebih baik, karena telah mempunyai guru di dalam merawat tubuh jasmani maupun hal-hal yang lain. Kita hanya berdoa semoga dengan peringatan 49 hari ini benar-benar Ibu almarhumah akan segera mungkin terdorong terlahir di alam yang berbahagia, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan yang belum tercapai, dan juga putranya maupun putrinya dan keluarga besarnya bisa kembali hidup normal kembali dan segera mungkin mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu Linda, semoga arwahmu benar-benar terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita mohon berkah pelindungan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, dan juga mengingat kebaikan dari seorang ibu khususnya ditujukan kepada putranya, putrinya atau keluarga yang ditinggalkan, dengan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda, diiringi dengan nenfok atau memuji, mengagungkan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, agar segera mungkin menjemput arwah almarhumah Ibu Linda dan menempatkan di alam surga sucinya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya,
cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Kita limpahkan jasa kebajikan dari membaca doa-doa ini sepenuhnya untuk almarhumah Ibu Linda. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Linda. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Linda. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Seluruh rangkaian pembawaan doa dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya Ibu Linda, semoga menjadi harapan keluarga Ibu Linda segera menempati alam yang berbahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.